Selamat bertemu kembali teman-teman di tahun baru 2025. Jadi kan kita udah tahun baru, semangatnya juga baru, musimnya juga baru teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ikut Zoom ini, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alex Setiawan, asal dari Jakarta. Jadi teman-teman, di malam ini ada informasi yang bagus buat teman-teman. Mungkin sebelumnya teman-teman udah sempat diinformasiin dari pengundangnya yang kasih tahu info mengenai Zoom ini, yaitu ada suatu peluang yang juga bersamaan dengan momentum teman-teman. Nah, peluangnya ini benar-benar bisa mengubah hidup teman-teman. Kenapa? Kita bahasnya mengenai cuan teman-teman, dimana kita bisa memutar uang dingin kita dengan aman teman-teman jelasnya. Nah, apa sih yang bikin bedanya? Yaitu kripto teman-teman. Teman-teman mungkin di luaran sana udah sering dengerin soal orang sebut soal cryptocurrency gitu teman-teman. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih kenapa ini adalah kesempatan dan momentum yang benar-benar sangat disayangkan kalau sampai dilewatin teman-teman, yaitu kripto ini di tahun 2025 ini lagi mau terbang teman-teman, bakal terbang dia, disebut sebagai buran. Buran itu sebutan dalam kripto itu dimana harga bakal cenderung naik akan mencari harga tertinggi teman-teman. Nah, makanya saat ini kondisinya itu harga kripto rata-rata lagi masih di bawah teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa manfaatin momentum ini, teman-teman bisa ini mendapatkan cuan besar dari kripto teman-teman. Nah, tapi malam ini saya pengen sharing ke teman-teman gimana sih kita bisa mendapatkan cuan dari kripto dengan aman teman-teman dan jelas mudah juga. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama saya akan share ke teman-teman. Jadi teman-teman selama setengah jam ke depan, teman-teman fokus apa yang saya sampaikan. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa tanya di chat ke saya gitu. Nah, jadi teman-teman fokus dulu. Nanti teman-teman tanya aja bebas. Teman-teman mau nanya soal kripto, mau nanya soal uh, gimana biar bisa memutar uang atau apa itu boleh teman-teman. Oke, salah. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita mau mendapatkan cuan dari kripto, itu sebenarnya ada beberapa cara teman-teman. Teman-teman bisa beli investasi buat jangka panjang, tapi itu tentunya kalau mau dapat gede, teman-teman modalnya harus gede juga, teman-teman. Tapi ada cara lain, yaitu di mana teman-teman bisa memutar uang teman-teman yang dari, ya mungkin dari modalnya ada yang dari jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta, itu diputer-puter sampai jadi banyak teman-teman. Itu bisa banget yaitu melalui trading atau berdagang. Jadi kripto itu bisa kita perdagangkan teman, beli dan jual, jadi memanfaatkan fluktuatifnya kripto. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal dagang kan nggak semua orang ngerti teman-teman. Jadi masih banyak orang yang nggak tahu nih cara trading di kripto atau bahkan nggak tahu kripto itu berapa banyak, karena emang baik kripto ada Bitcoin, ada Ethereum, Solana dan lain-lain. Tapi kalau kita mau pelajarin itu semua sebenarnya benar-benar butuh waktu teman-teman, dan juga nggak semua orang bisa baca yang namanya lilin-lilin, cara analisa. Dan sebenarnya kalau mau analisa itu nggak cuma analisa lilin teman-teman, teman-teman juga harus tahu cara cari beritanya, cara cari informasi koin tersebut. Nah, makanya di sini kita ada alat bantu teman-teman. Alat bantu supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan cuan dari kripto, tapi teman-teman nggak perlu jago trading teman-teman. Nggak perlu sampai harus jago baca lilin, cari berita, dan lain-lain. Nah, makanya di sini ada sebutannya the real money machine. Mesin buat ngebantu teman-teman mendapatkan uang gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke alat bantu ini, kita akan ngebahas gimana sih cara memulai trading kripto dengan mudah. Tapi ada satu hal yang paling penting buat teman-teman ketahui. Dan itu adalah soal keamanan. Teman-teman harus tahu di mana tempat teman-teman simpan uang teman-teman. Jadi buat apa profitnya gede kalau teman-teman punya uang itu nggak aman atau nggak jelas. Nah, jadi di kripto itu ada tempat untuk teman-teman berdagang dan aman teman-teman. Yaitu ada namanya Binance, Bitget, dan OKX. Nah, OKX ini coming soon sih. Nah, jadi apa sih Binance, Bitget? Kita kalau mau trading
kripto itu ada tempat jual belinya atau marketplace-nya. Kalau istilah kerennya itu exchanger. Nah, kenapa kita di sini merekomendasikan menggunakan Binance Bitget dan Coming Soon OKX? Yaitu pertama, kalau Binance ini teman-teman bisa cari informasinya. Teman-teman kalau mau cari informasi kripto bisa ke website coinmarketcap.com yang kayak di sini. Nah, teman-teman bisa nanti ganti kategorinya ke bursa atau exchange. Kalau misalnya teman-teman download aplikasinya juga bisa. Di sini teman-teman bakal dapat informasinya seperti ini. Teman-teman bakal lihat Binance itu exchanger nomor 1 terbesar di dunia. Secara peringkatnya aja 9,9 dari 10 mendekati sempurna. Nah, pas data ini diambil, perputaran per harinya itu adalah 65 miliar dolar Amerika, teman-teman. Itu per hari kok, teman-teman, bukan per bulan atau per minggu. Nah, makanya dalam sehari perputarannya sebesar itu berarti banyak banget orang yang menggunakan Binance, teman-teman. Bisa dibilang orang yang trading kripto atau simpen uang kriptonya itu banyak yang menggunakan Binance. Nah, hal kedua yang kita perlu ketahui adalah seberapa kredibel perusahaan ini atau perusahaan ini bakal kuat gak, yaitu kita bisa cek di CoinMarketCap ini juga, yaitu ke aset exchanger tersebut. Pas data ini diambil sih asetnya di 100 miliaran. Terakhir saya cek asetnya Binance itu udah di atas 140 miliar, teman-teman. Nah, tapi ini maksudnya apa? Teman-teman bisa lihat nih, yang sebelah ini, kiri ini, spot trading kan katanya ada tangannya nih. 65 miliar adalah perputaran aset, teman-teman, aset liquid yang bisa diperdagangkan. Maksudnya ini yang lagi diputar, ada orang yang simpen dananya di sini dalam bentuk kripto. Nah, hubungannya apa? Kalau misalnya orang-orang pada jual rame-rame sampai 60 miliar dolar Amerika totalnya gitu ya, anggapnya nilainya segitu, Binance bisa bayarin semua? Nggak bisa, karena aset dia jauh di atas ini, teman-teman. Nah, makanya inilah yang bikin si Binance kuat. Jadi orang kalau jual sampai 60 miliar dolar Amerika ya Binance-nya nggak bakal bangkrut karena aset dia jauh di atas itu. Dan yang terakhir adalah yang bikin Binance tetap dipercaya sama orang adalah Binance sendiri ada menyediakan namanya asuransi, teman-teman, atau SAFU. Teman-teman bisa nanti googling aja. Ini pas kalau teman-teman bakal googling bakal muncul nih berita yang bahasa Indonesia dari Liputan 6, yaitu Binance menyediakan asuransi untuk melindungi aset atau dana member di dalam Binance itu apabila Binance kena serangan hacker, amit-amit gitu teman-teman, dan ada dana kekuras, itu Binance akan cover sampai 1 miliar dolar Amerika. Atau kalau sekarang dalam rupiahnya itu berarti udah 16 triliunan, teman-teman, karena dolar Amerika sekarang 16 ribuan kan. Nah, makanya ini yang bikin member Binance itu makin berasa tenang untuk menyimpan aset mereka di Binance. Nah, yang kedua itu ada si Bitget. Bitget itu sekarang peringkatnya udah naik, teman-teman. Pas data ini diambil peringkat Bitget masih 12 terbesar di dunia. Tapi sekarang Bitget udah jadi nomor 6 terbesar di dunia. Volume perdagangan 24 jamnya itu terakhir saya cek di tahun ini itu dia udah sekitar 2 miliaran, teman-teman. 2 miliar atau sampai mendekati 3 miliar dolar Amerika setiap hari. Nah, dan juga untuk asetnya Bitget itu juga udah naik, teman-teman. Udah, kalau nggak salah terakhir saya cek ada hampir 4 miliaran, teman-teman. Berarti masih tetap di atas perputaran volume perdagangan per harinya, teman-teman. Nah, terus Bitget sendiri juga ada, teman-teman. Ada asuransi seperti tadi. Memang tidak sebesar si Binance, tapi tetap ratusan miliar. Nah, kalau dihitungin ke rupiah itu tetap mencapai lebih dari 300 miliar rupiah, teman-teman. Nah, jadi tetap orang-orang yang simpen dana di Bitget itu berasa tenang karena ada asuransi itu. Kecuali kalau kesalahan ada pada pengguna, misalnya pengguna asal klik link, atau ada orang yang nggak kenal kirimin APK undangan, APK paket, main dibuka, handphone kena hack, ya itu nggak bisa ditanggung, teman-teman. Gitu. Karena itu kesalahan pada member. Ini asuransinya berlaku kalau mereka yang benar-benar diserang hacker. Oke, nah yang coming soon ini OKX. OKX itu ada exchanger terbesar nomor 4 di dunia, teman-teman. Volume perdagangannya pas diambil data ini di Oktober 2024 itu mencapai 2 miliar setiap hari. Nah, untuk asetnya OKX itu ya gede, teman-teman, 16 miliar lebih, teman-teman. Jadi balik lagi, ketiga exchanger ini tidak akan bangkrut kalau orang rame-rame menarik dana karena mereka punya aset jauh di atas perputaran
hariannya teman-teman. Makanya kita berasa tenang kalau simpan uang kita atau modal kita di Binance, Bitget atau OKX. Nah, kan kita udah tahu soal keamanan nih teman-teman. Kita sekarang ngomongnya adalah gimana kita bisa mendapatkan cuan dari kripto lewat berdagang kripto atau trading kripto. Nah, makanya perkenalkan ini kita ada alat bantu untuk teman-teman bisa trading di Binance atau Bitget atau coming soon OKX itu yaitu IoTrade, the real money machine. Di sini ada tagline-nya lagi, aman, mudah, dan menguntungkan. Jadi teman-teman selalu ingat ya, aman itu nggak, pokoknya adalah nomor satu. Kita harus utamakan keamanan itu nomor satu, nggak boleh ditawar. Nah, kenapa IoTrade ini aman? Pertama, yang paling jelas ini adalah live trading di pasar spot. Jadi kripto itu ada dua jenis pasar, itu pasar spot sama futures. Kalau futures itu terlalu tinggi resikonya, ada resiko likuidasi. Kalau di IoTrade hanya trading di pasar spot yang satu arah, di mana harus beli asetnya dulu baru bisa jual. Oke, jadi apapun transaksi yang ada ditunjukin dari IoTrade itu ada nanti di akun Binance atau Bitget atau OKX teman-teman masing-masing, dan semua harga yang ditunjukin itu sama, nggak ada beda teman-teman. Makanya ini disebut sebagai live trading gitu. Nah, balik lagi yang bikin aman apa? Modal tradingnya ada di mana gitu. Modal tradingnya teman-teman ada di akun Binance atau Bitget atau coming soon OKX. Ya teman-teman sendiri, ya teman-teman nanti bisa daftar Binance atau yang udah punya Binance mau pakai akun sendiri juga boleh. Nanti teman-teman tinggal setorin aja modal teman-teman dalam bentuk USDT, dolar dalam bentuk kripto di akun Binance atau Bitget atau OKX-nya teman-teman masing-masing. Tapi OKX masih coming soon sih. Jadi untuk saat ini masih Binance dan Bitget. Nah, yang kedua, ya karena itu adalah akunnya teman-teman masing-masing, modal dan profit bisa ditarik kapan saja teman-teman mau. Jadi semua transaksi yang terjadi itu ada di akun Binance atau Bitget teman-teman masing-masing. Profitnya juga ada di dalam akun Binance atau Bitget teman-teman masing-masing. Makanya jadi yang bisa menarik itu ya teman-teman sendiri aja. Kan yang bikin aman adalah ketika teman-teman mau melakukan penarikan dana sebagai pemilik akun, itu harus isi OTP dulu. OTP-nya itu bisa dikirim dalam bentuk dikirim ke SMS dan email, dan bahkan sekarang belakangan itu kalau nggak salah udah harus pakai Google Authenticator, jadi 3 lapis keamanan teman-teman. Jadi benar-benar aman. Kalau bukan pemiliknya ya nggak bisa melakukan WD teman-teman. Oke, nah yang keempat adalah modal trading ya bisa teman-teman tentukan sendiri mulai dari 50 USDT. USDT ini adalah dolar dalam bentuk kripto teman-teman. Nah, tapi kalau dari kita sebenarnya ada rekomendasinya, rekomendasi manajemen keuangan. Nanti kita bisa bahas juga mengenai ini. Nah, terus kan teman-teman udah tahu nih, IoTrade ini aman. Nah, sekarang kita ngomongin soal pakai gampang nggak? Karena kan balik lagi, nggak semua orang itu jago trading. Jadi butuh benar-benar dibantu nih supaya bisa mendapatkan cuan dari trading kripto. Nah, pakai IoTrade ini mudah teman-teman pakai karena IoTrade ini fleksibel. Pertama, yaitu IoTrade ada fitur yang namanya Follow Master, di mana fitur Follow Master ini bot akan bekerja secara otomatis mengikuti langkah trader profesional yang sudah ditunjuk oleh developer. Jadi developer itu udah nunjukin trader profesional yang emang diminta untuk membuat suatu formula yang supaya kita sebagai member bisa ikutin formula dia. Nah, terus untuk Follow Master ini ideal bagi untuk pengguna yang nggak punya waktu atau pengetahuan tradingnya juga kurang memadai. Itu karena di IoTrade ini kita bisa rancang formula kita sendiri gitu teman-teman. Mau ikutin strategi trading sendiri maksudnya. Jadi kita bisa atur strategi trading sendiri gimana untuk menghadapi market kripto yang dinamis atau fluktuatif. Karena kalau kita bisa bikin formula yang bagus, ya makin maksimal dana kita diputernya gitu teman-teman. Jadi kalau yang bener-bener awam banget pengen mudah bisa pakai fitur Follow Master ini. Nah, tapi di luar ini ada juga yang disebut customisasi atau fitur custom teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau yang emang udah mulai paham atau ngerti gimana
untuk bikin formula bisa pakai fitur custom ini. Fitur custom ini cocok untuk beginner trading yang emang udah ngerti atau udah punya teknik trading sendiri. Di mana IoTrade ini ada teknik trading disebut sebagai average, grid, atau kombinasi dari keduanya. Dan ini biasanya setiap trader itu punya preferensi masing-masing, lebih cocok mana, average atau grid atau kombinasi. Nah, jadi di IoTrade bebas mau pakai yang mana, karena setiap teknik trading itu punya kelebihan masing-masing, teman-teman. Nah, terus pengguna juga punya kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan dan menentukan rentang harga di mana bot akan aktif bekerja. Jadi di saat ini IoTrade kalau pakai Bitget itu kalau nggak salah ada 20 pilihan koin, kalau pakai Binance itu ada 24 pilihan koin. Nah, dan di luar itu teman-teman juga bisa atur. Price range ini adalah atur rentang harga, misal contoh atur harga si Ethereum. Kalau harga Ethereum ada di rentang harga 3.400 sampai 4.000 baru boleh open posisi di Ethereum. Nah, itu bot bakal buka Ethereum kalau emang Ethereum-nya masuk di dalam rentang harga tersebut gitu. Kalau misalnya selama Ethereum nggak ada di dalam rentang harga tersebut, bot tidak akan membuka posisi untuk membeli koin Ethereum seperti itu. Nah, di sini akan saya jelasin apa sih fitur atau teknik trading yang tadi, yaitu yang mengenai average, grid, atau kombinasi average dan grid, dan price range yang tadi. Kalau price range kurang lebih udah jelasin secara singkat. Nah, tapi kita fokusnya lebih di kelebihan dari average, grid, dan kombinasi ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita kalau trading itu, teman-teman, di sini teman-teman misalnya ini apa ini kok buy-nya sampai 5 kali dan ke bawah. Jadi market crypto itu nggak cuma satu arah, cuma naik terus, enggak, teman-teman. Market yang real itu dia ada waktunya naik, ada waktunya turun, ada waktunya bolak-balik di harga tertentu, ada waktunya bergerak pelan, ada waktunya dia sekali naik bisa kenceng banget, ada waktunya sekali turun bisa kenceng juga. Nah, makanya kita butuh yang namanya teknik trading yang tepat, teman-teman. Lebih bagusnya sih tepat teknik trading yang bisa memaksimalkan kondisi market tersebut. Nah, makanya di sini ada teknik trading averaging atau yang nanti grid, itu bisa memaksimalkan kondisi tersebut, teman-teman. Nah, jadi ini saya kasih contoh kenapa sih teknik trading yang average ini bagus. Kita sebenarnya kalau dalam trading itu, kalau misalnya contoh nih kita punya modal $200, kita jangan beli pakai $200 langsung dihabisin di posisi di pembelian pertama, teman-teman. Atau misalnya kita bilang contoh kita beli koin A, kita beli koin A, jangan langsung habisin $200 ini, habisin sekali di koin A yang bagus itu, kita harus bagiin dananya kita. Nah, makanya di IoTrade ini bisa bantu kita untuk membagikan pembelian. Contoh fungsinya buat apa sih? Bisa contoh koin A ini harganya di $10. Kita belinya jangan langsung habisin $200 di sekali ini. Kita pakai aja pertama misalnya nih $20. Lalu misal harga si koin A ini turun ke $9. Ini contohnya, teman-teman. Pakai lagi 20. Misalnya di sini turun ke $8. Pakai jadi 40. Di sini misal turun ke $7, kita beli lebih baik lagi, langsung pakai berapa? 60. Nah, misal di sini turun sampai ke $6. Ini kan yang 200 nih. Ini udah berapa? 60 80, 60, berarti sisa 60 lagi. Oke. Nah, di sini berarti kan kita udah melakukan namanya pengrata-rataan, teman-teman. Ini otomatis loh dari IoTrade. Nah, kegunaannya apa sih average ini? Pertama, kalau tadi kita habisin $200 kita di harga $10, beli apa buat koin A di harga $10, pas turun kayak gini ya kita nungguin, teman-teman. Nungguin sampai si koin A ini balik naik melebihi $10, baru $200 kita ini mulai profit. Nah, tapi dengan kita menggunakan teknik averaging ini, karena kebagian, teman-teman, setiap turun beli lagi. Kelebihannya adalah apa? Kita nggak, harga koin A kita bukan di $10 lagi, tapi jadi harga rata-rata. Ini anggapnya harga rata-rata ya di $8,4 misalnya.
Nah, misalnya segini. Berarti apa? Kita nggak usah tunggu koin A balik sampai $10, cukup dia balik naik dari $8,4 ini, kita udah profit teman-teman. Jadi nunggunya nggak lebih lama. Nah, karena bisa aja market dia gini-gini bolak-balik turun, misalnya dia naik nih sampai 8, bilang aja nih, misalnya bolak-balik kasih naik sampai ke 8,7 atau sampai $9 balik turun lagi, misalnya kayak gitu. Kan sayang kalau kita habisin $200 sekali di harga $10 teman-teman. Jadi bisa nunggu lama balik profitnya. Tapi dengan kita menggunakan teknik averaging ini, kita ya nunggu balik profitnya nggak lama teman-teman. Gitu. Nah, jadi ini kelebihan dari teknik averaging. Nah, terus yang nih, sorry. Tuh. Nah, kalau yang grid bedanya apa? Nih, teman-teman bisa lihat kalau yang jelas kalau kita trading itu habis beli nunggu harga naik dan profit ya kita jual. Nah, tapi kalau grid yang ngebedain adalah ketika pas turun. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini yang tadi turun, harga rata-rata 8,4 dijual semuanya. Nah, kalau di grid itu bedanya adalah ketika turun tetap beli lagi, tapi ketika jualnya beda, teman-teman. Nah, kalau di grid itu kita ngomongnya adalah misal ini nih, kita bilangnya yang saya lingkar ini kita bilangnya layer atau kedalaman. Jadi, ini ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Nah, kita itu contohnya juga sama kayak tadi, teman-teman. Misalnya ini koin A beli di harga $10, ini koin A beli di 9, 8, 8, 6, 7, 6. Nah, kalau di average tadi kan dia turun gini naik sampai 8, anggapnya 8,5 kan dia jual habis semua tuh, semua muatan kita. Kalau di grid itu jualnya terpisah teman-teman. Misalnya udah turun sampai layer 5. Ini layer 5 yang di sini. Ganti warna. Nah, ketika si layer 5 ini udah mulai profit kan kebelinya di harga $6 nih, misal naik sampai yang layer 5 ini profit, maka bot akan jual layer 5 ini dulu. Misalnya harga koinnya lanjut naik lagi sampai yang layer 4 ini profit, dia akan jual layer 4 ini dulu. Misal lanjut naik lagi sampai layer 3 profit, dia akan jual layer 3 dulu. Nah, habis itu misal turun lagi, ya si bot akan buka lagi beli posisi layer 3, misal lanjut turun lagi, akan buka lagi posisi layer 4, misal lanjut turun lagi, akan beli lagi yang layer 5. Nah, kelebihan grid ini apa teman-teman? Kalau yang tadi kan kita, misalnya market dia turun, naik ini bakal dijual habis semua. Kalau misalnya naik gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti nih skenario-nya, misalnya kondisi market adalah turun ini kan harganya di 10, 9, 8, 7, 6. Nah, kalau misalnya harganya bolak-balik kayak gini teman-teman. Misalnya bolak-baliknya di rentang harga 6 sampai $8. Di grid ini justru bagus teman-teman. Kita bisa aja dapat profit misalnya nih. Ini kan layer, bentar ganti warna. Nih, misalnya harga bolak-balik yang bisa profit cuma di layer 5 dan 4. Bolak-balik gini-gini terus. Ya selama kita menunggu yang layer 1, 2, 3 masih lagi floating, kita akan mendapatkan profit dari layer 4 sampai 5. Kalau misalnya marketnya bolak-balik gini-gini terus. Artinya kita bisa dapat profit ketika lagi floating. Nah, mungkin tambahan yang tadi, resiko di market spot itu hanyalah floating teman-teman. Jadi kondisinya misalnya kayak tadi ini di $10 kan beli nih pakai $20 atau 20 USDT. Nah, itu market turun, di sini kita bakal ngelihat kondisi lagi ada minus, misalnya jadi tinggal $19,5 atau minus 18 atau berapa gitu. Ini adalah resiko di spot teman-teman, habis beli harga turun, tapi selama kita nggak jual, ini minusnya nggak benar-benar kita terima teman-teman.
Karena ketika market balik naik, nanti minusnya bakal berkurang jadi dari 19,5 jadi 19,7 sampai balik profit lagi gitu. Nah, jadi ini kenapa di market spot lebih aman dibanding yang market dua arah yang futures itu adalah ini teman-teman. Kita kalau sabar nunggu dia balik ya balik profit lagi. Jadi selama kita nggak jual ketika minus, ya minusnya nggak bakal terjadi. Nah, makanya kita butuh yang namanya teknik averaging dan grid ini supaya ketika turun kita masih punya modal buat beli lagi ketika dia turun, supaya buat ngebantu teman-teman ya nggak usah tunggu lama-lama buat balik sampai profitnya gitu. Oke. Nah, kalau yang kombinasi itu yang gabungan tadi teman-teman, average sama grid. Jadi misal contoh bikin average-nya itu 4 layer atau 5 layer misalnya dengan misal contoh dana kepake buat si average itu ketika turun 20%, lebih dari 20% masuk ke dalam grid supaya apa? Ketika nungguin si average-nya ini masih lagi floating, kita masih bisa dapat profit dari layer grid kayak gitu teman-teman. Jadi ini biasanya tergantung sama orang cocoknya yang mana. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nanya lebih jelas bisa tanya di sesi tanya jawab juga. Nah, tapi di sini kan kita ada kasih dari saya kan udah share nih ke teman-teman. Nomor satu soal keamanan, modal taruh di mana? Di akun Binance atau Bitget ya teman-teman masing-masing. Kita punya alat bantu yang bisa ngebantu teman-teman untuk mendapatkan cuan dari kripto dengan teknik trading yang bisa ngebantu teman-teman mendapatkan cuan walaupun market lagi turun. Nah, tapi tetap ada disclaimer yang teman-teman butuh tahu atau sanggahan. Itu pertama, kami tidak memberikan jaminan atau garansi keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari kita atau misalnya di grup di share, oh modal sekian, misalnya ada yang bilang modal $400, $500, udah profitnya udah anggap aja dia udah dapat total misalnya jalan sebulan udah dapat 20% atau 15% atau berapa, itu nggak bisa jadi patokan semua orang pasti sama teman-teman. Karena yang mempengaruhi profit itu adalah nomor satu yang jelas ya kondisi market, kedua pilihan koin atau dan settingannya karena setiap koin kripto itu pergerakannya berbeda. Ada yang bisa sekali gerak itu kenceng banget, ada yang pergerakannya agak pelan dan biasanya bergantian. Jadi ini bisa mempengaruhi profit juga. Yang ketiga jelas modal. Nah, yang keempat adalah timing pas masuk. Ketika kalau pas masuk marketnya lagi bergejolak ya bisa aja profitnya juga lebih besar jadinya. Nah, itu pokoknya empat ini yang mempengaruhi kondisi profit setiap orang gitu teman-teman. Jadi nggak bisa yang namanya modal beda pun semua rame-rame profitnya 1% per hari, nggak ada kayak gitu teman-teman. Pokoknya yang bisa janjiin fix profit itu hanyalah money game. Kalau yang trading real nggak ada yang bisa fix teman-teman gitu. Nah, yang kedua adalah volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi sekaligus resiko. Nah, resikonya itu apa yang tadi? Floating loss. Floating loss itu adalah ketika habis beli, harga turun, kan lagi minus tuh teman-teman. Tapi kalau di spot minusnya selama teman-teman nggak jual, itu cuma berupa angka. Ketika market balik naik, minusnya bakal berkurang dan sampai balik profit lagi gitu teman-teman. Nah, makanya dengan tadi yang dari sekali lagi dengan teknik averaging dan grid itu bisa memaksimalkan dana teman-teman dalam menanggulangi kondisi pas market lagi turun gitu teman-teman. Tapi tentunya tergantung modal juga dan tergantung penurunannya. Bisa modal bikin buat tahan turun 30% atau 40%. Kalau misalnya emang turunnya melebihi itu, ya jadinya masih belum profit gitu teman-teman. Nah, teman-teman tinggal sabar tunggu sampai market balik naik, nanti dia balik profit lagi. Karena balik lagi kita trading di market spot gitu. Nah, yang ketiga, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan yang dianjurkan. Nah, makanya yang jelas kalau dalam trading teman-teman jangan pakai uang panas. Karena biasanya kalau teman-teman pakai uang panas itu bakal ngeganggu
mental teman-teman dan emosi teman-teman yang harusnya teman-teman bisa tenang pas market lagi turun, nggak apa-apa, toh kondisi saat ini kan lagi buruan di mana market ujung-ujung bakal naik, bakal cari harga tertinggi karena teman-teman pakai uang panas, butuh dana cepet-cepet, akhirnya teman-teman jual di kondisi pas lagi floating loss, teman-teman jual jadi minusnya terrealisasi, padahal kalau teman-teman sabar nunggu aja nanti balik sampai profit, kan jadi sayang gitu teman-teman. Makanya jangan pakai uang panas, apalagi pinjol, jangan teman-teman, jangan banget, jangan pakai pinjol lah, atau misalnya pinjam sama bank pun jangan, karena kalau sama pinjaman gitu kan angsurannya jalan terus, mereka nggak peduli dengan kondisi kita gitu teman-teman, jadi pokoknya jangan pakai pinjaman. Nah, kalau soal manajemen keuangan ada, nanti dari kita bisa share ke teman-teman, misal contoh buat settingan yang custom, settingan custom segini buat tahan turun 30% misalnya, buat tahan turun ke tanah 30% itu butuh modal minimal misalnya $250 ya, itu harus diikutin gitu teman-teman, karena kalau misalnya kurang dari itu ya ketahanan pas turunnya jadi nggak sebanyak itu gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah gimana cara pakai IO Trade. Teman-teman bisa nanti setelah Zoom ini bisa langsung hubungi pengundangnya, minta link pendaftaran atau link referral dari pengundang masing-masing. Terus untuk memulai trading, teman-teman butuh isi yang namanya trading fee. Itu minimal mulai dari 10 USDT. Kalau teman-teman langsung isi 50 USDT, itu teman-teman dapat cashback 10%. Jadi nanti trading fee yang teman-teman terima itu adalah sebesar 55 USDT. Nah, fungsinya trading fee ini apa? Karena setiap kali profit, IO Trade membutuhkan pemotongan 20% dari profit. Nah, ini balik soal keamanan lagi teman-teman. Kan modal dan profit kita ada di akun Binance dan Bitget kita masing-masing. Karena IO Trade nggak bisa potong kita punya USDT yang ada di Binance atau Bitgetnya kita, maka kita butuh isi USDT ke IO Trade sebagai trading fee. Nah, 20% dari profit ini kayak gimana? Misal modal saya $500. Hari ini misal contoh saya profitnya $3, anggap aja gitu. Nah, yang dipotong adalah dari $3 teman-teman, bukan 503, tapi dari $3 ya, jadi 20% dari $3 itu sebesar 0,6 USDT. Nah, makanya dengan kita mengisi trading fee ini ke IO Trade bakal potong nih 0,6 dari trading fee kita. Misal kalau kita isi 50 USDT dapatnya 55, ya bakal dipotong 0,6 dari 55 USDT itu teman-teman gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah teman-teman kalau udah bergabung di IO Trade, teman-teman bisa dapat fasilitas ya, salah satunya ini pelatihan atau diberikan Zoom gratis setiap hari Rabu yang bahas mengenai informasi IO Trade. Kita bisa juga tanya jawab mengenai kripto, bisa tanya jawab mengenai IO Trade-nya sendiri, dan setiap Jumat juga ada Zoom khusus juga teman-teman, khusus buat member. Nah, jadi teman-teman kalau udah tahu ada informasi seperti ini, teman-teman bisa sebarin lagi ke teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama mendapatkan cuan dari kripto, sama-sama memanfaatkan momentum kripto yang langka ini. Karena kalau soal buruan ini teman-teman nggak terjadi setiap tahun teman-teman, ada yang namanya siklus kripto 4 tahunan, dimana kan kita udah masuk ke siklus yang 4 tahunan ini nih, dimana market lagi naik, nanti ada siklus dimana market waktunya dia lagi turun dan bergerak pelan teman-teman. Nah, jadi kita manfaatin siklus yang lagi ditunggu-tunggu orang-orang selama ini gitu teman-teman. Makanya kita masuk dari harga saat ini masih lagi murah. Kalau kita bisa ikut dari murah sampai dia naik terus mencapai harga tertinggi, kan lumayan banget teman-teman. Daripada teman-teman masuk nanti agak nunggu akhirnya masuknya pas market udah bertinggi, bahkan sayang, dimana teman-teman harusnya dapat harga dari bawah kan. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri sharing ini, ada kata-kata yang bagus buat teman-teman juga, yaitu jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Dan yang ngomong ini adalah dari Jack Ma, teman-teman. Pendirinya Alibaba atau salah satu orang terkaya di dunia. Waktu itu dia sempat juga jadi orang terkaya di China nomor 1, teman-teman. Dan orang ini Jack Ma, kalau teman-teman belum tahu, dia
latar belakangnya itu cuma seorang guru teman-teman, dan bahkan dia pernah ngelamar kerjaan di KFC atau McDonald ya, cuma buat jadi ini kasirnya doang, nggak diterima teman-teman. Tapi dia kenapa bisa jadi sampai orang terkaya di dunia, dan orang terkaya nomor satu di China waktu itu, karena dia ngelihat yang namanya peluang. Waktu itu masih banyak orang yang kalau mau belanja itu harus offline, masih punya pemikiran mau beli barang harus lihat dulu nih ke tempatnya baru percaya. Dia udah bikin dulu tuh yang Alibaba, toko online kan. Nah, sampai ujung-ujung belakangan booming, ya dia orang nomor satu teman-teman, yang mulai duluan maksudnya. Orang yang mulai duluan dari awal. Dimana yang lain-lain baru bermunculan, dianya dari awal udah gede duluan gitu teman kan. Lama-lama orang udah terbiasa sama belanja online gitu. Nah, makanya dari contoh ini teman-teman kan udah mendapatkan informasi nih. Teman-teman kalau punya impian atau pengen mengubah sesuatu dari teman-teman, terutama mengenai keuangan, ya kalau udah dapat informasi bagus, teman-teman jangan terlalu banyak pertimbangan sampai mau nunggu bukti dulu atau apa-apa. Karena yang namanya kesempatan, momentum, dan waktu itu nggak nungguin kita teman-teman. Jadi kalau sampai udah lewat, ya udah lewat gitu. Kita harus nunggu sampai selanjutnya lagi, kan sayang gitu teman-teman. Kalau misalnya sekarang di depan mata kita udah ada buat kita ambil. Oke, paling itu sharing dari saya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya melalui chat ke saya teman-teman. Teman-teman mau nanya soal IO trade, soal kripto, bebas. Nanti di chat aja ke saya. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Oke. Oke, ini pertanyaannya. Apa bedanya trading spot dengan trading forex atau futures? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi, pertama, kita harus ngerti dulu nih, trading itu gimana. Jadi, trading spot itu mirip kayak trading saham, teman-teman. Dimana kalau teman-teman pengen bisa ngejual sesuatu, teman-teman harus beli dulu. Nah, ini misalnya contoh nih, kita contoh, teman-teman mau bisa ngejual koin Bitcoin aja deh. Ya kalau di spot itu teman-teman harus beli dulu. Misal teman-teman kebeli Bitcoin di harga 90.000, ya teman-teman jual ketika emang harga Bitcoin udah di atas 10.000, 10.000, 90.000. Misalnya pas sudah naik ke 100.000 atau berapa, teman-teman baru jual pas kondisi profit. Tapi kalau yang kayak futures itu teman-teman nggak pegang aset. Jadi kayak gini, yang spot ketika teman-teman beli Bitcoin di 90.000, misalnya contoh teman-teman beli Bitcoin di 90.000 pakai $100 misalnya gitu. Teman-teman dapat 0,00 sekian koin Bitcoin. Itu adalah asetnya teman-teman. Teman-teman bisa pegangin terus. Pas harganya naik baru profit teman-teman jual gitu. Nah, tapi kalau di yang futures itu atau kayak forex itu teman-teman nggak pegang aset. Teman-teman itu pegangnya kontrak harga. Makanya teman-teman bisa pasang jual, biarpun teman-teman nggak pegang apa-apa, dengan harapan adalah dengan pas pasang jual ya harganya turun buat dapat profit. Nah, cuman kalau di spot itu seperti yang tadi saya jelasin, resikonya apa? Misalnya, contoh market teman-teman beli Bitcoin ketika di harga 90.000, tahunya Bitcoinnya turun di bawah 90.000 jadi 89, 88.000. Itu kondisi asetnya teman-teman lagi floating minus gitu. Tapi kalau teman-teman nggak jual pas lagi minus, itu minusnya nggak benar-benar terrealisasi. Nah, kalau di spot ini, apalagi kalau teman-teman beli di koin gede, ya teman-teman nggak perlu khawatir gitu, karena nggak ada sejarah Bitcoin turun sampai 99,9%, teman-teman, nggak ada. Makanya di sini kenapa orang-orang pada makin yakin sama kripto? Karena pertama, ya jelas kita harus manfaatin momentum saat ini teman-teman, karena momentum kripto lagi benar-benar yang buat dia bakal naik terus mencari harga tertinggi. Nah, tapi kalau dia yang kayak forex gitu atau kayak futures itu, dia ada yang namanya leverage, teman-teman. Leverage itu adalah kayak suatu fitur pinjaman, misal teman-teman dengan modal $10,
atau modal $100 bisa trading mirip yang punya modal kayak 90 apa 10.000 dolar atau berapa, itu yang namanya leverage. Makanya ada yang kali 10, kali 20, kali 50 apa gitu kan. Jadi misal contoh teman-teman pakai leverage kali 20. Nah, market spot misalnya naik 1%, maka gagal leverage itu jadi plus 20%. Ya kalau teman-teman pilihnya pasang posisi ya bener profitnya segitu, tapi kalau posisinya teman-teman salah ya minusnya langsung 20%. Apalagi kalau teman-teman pakai leverage-nya gede, misal pakai kali 50, market spot baru turun 1%, teman-teman pasang posisi beli, ya di situ teman-teman udah minus 50%. Nah, makanya kalau di futures itu resikonya sangat tinggi teman-teman. Karena kalau di futures ketahanan dana teman-teman nggak cukup, ketika minusnya itu di futures bisa sampai minus puluhan ribu dolar atau puluhan ribu persen, bisa tergantung dari leverage-nya teman-teman. Dan mudah kok kalau teman-teman bikin leverage-nya anggapnya kali kali 50 aja gitu kan, kali 50 pasang posisi jual atau market naik. Marketnya naik, anggapnya naik, marketnya naik 10%, ya berarti teman-teman udah minus 500%. Kalau punya dana teman-teman nggak bisa tutupin 500%, minus 500% itu, ya dana teman-teman otomatis ditutup sama si exchangernya. Makanya itu yang dinamakan likuidasi gitu. Nah, makanya itu benar-benar nggak aman. Sedangkan kalau spot kan kali satu, nggak ada kali dua, kali berapa gitu teman-teman. Dan juga balik lagi kalau teman-teman yang di market futures itu teman-teman nggak pegang aset gitu. Yang tadi dibahas apakah manual atau otomatis? Otomatis. Jadi fitur averaging grid itu bekerja secara otomatis. Kita kalau misal pakai yang follow master ya berarti kita nggak isi formulanya, teman-teman nggak follow nanti dapat formula yang dari si master, cuman kita nggak bisa lihat formula dia kayak gimana, tinggal di start nanti IoT bakal bekerja 24 jam otomatis. Beli dan jualnya otomatis. Kalau pakai yang custom juga kita isi di awal doang formulanya kayak gimana, begitu di start udah IoT bakal ngikutin isiannya kita, jual belinya kayak gimana, misal turun berapa persen beli di berapa, pakai berapa gitu, itu semuanya otomatis gitu. Di sini teman-teman cukup jagain aja jangan sampai trading fee-nya keburu habis, karena trading fee habis nanti IoT-nya mogok teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Karena baru bergabung di Zoom pertama kali, apakah trading ini berpeluang untuk scam? Tidak, Pak. Karena balik lagi, modal dan profitnya teman-teman ada di akun Binance dan Bitget-nya teman-teman masing-masing. Nah, apalagi di sini kan tahu Indodax nih. Kan apakah sama dengan trading di Indodax? Pada dasarnya kalau trading spotnya ini ya sama, tapi ini otomatis. Kalau kita trading manual kan kita harus cari koinnya sendiri, maksudnya pilih koinnya sendiri, dan kita yang beli di harganya kita yang nentuin sendiri, dan pas jual ya juga kita sendiri gitu kan. Nah, kalau pakai IoTrade itu otomatis kita tinggal atur di awal, nanti botnya yang bakal bantu beliin koin kita di koin apa yang udah kita aturin juga di harganya. Misal kita start nih kebeli di harga berapa, pas turun bot yang akan otomatis melakukan yang tadi, beli lagi di harga berapa, misal turun lagi beli lagi di harga berapa, pakai berapa USDT, begitu naik udah profit, bot yang akan jual secara otomatis juga. Oke. Nah, oke, nah betul. Jadi kalau misalnya teman-teman aja tahu Indodax dan toko kripto, Indodax itu peringkat di dunia itu di 70, di 70-an. Kalau toko kripto ada di top 30 terbesar di dunia. Nah, apalagi kalau kita pakai yang nomor satu terbesar di dunia atau pakai Bitget yang nomor 6 terbesar di dunia. Nah, jadi kan teman-teman tahu kan, kalau tahu Indodax atau toko kripto, teman-teman percaya apalagi sama exchanger yang jauh lebih besar dari mereka. Oke,
eh apa kelebihannya Binance atau Bitget dengan exchanger lokalnya kita, maksudnya si Indodax atau Toko Kripto. Yang jelas nomor satu teman-teman, kalau ngomong soal aman ya Toko Kripto sama Indodax juga aman. Tapi ada yang namanya volume perdagangan teman-teman yang tadi perputarannya. Karena Binance atau Bitget itu kan dipakai di dunia, itu teman-teman mau pasang beli misalnya pakai IoT juga, jual belinya itu lebih sering kena teman-teman. Teman-teman mau manual, kalau di Binance pasang harga berapapun atau di Bitget pasang berapapun itu bakal selalu kena teman-teman, dan jual itu lebih sering juga selalu kena. Tapi kalau teman-teman di yang lokal sering nggak kena, karena kenapa? Misal teman-teman mau pakai yang instant buy atau market buy pun kadang-kadang bisa banyak kepecah-pecah atau meleset gitu. Karena kenapa? Volume perdagangan lokal kita itu ya jauh jauh lebih kecil. Jadi sering banget ada harga-harga yang nggak bisa kena gitu. Jadi misal contoh kita mau ngejual Bitcoin kalau udah naik di harga $100, $100.000. Ya kalau volumenya nggak mencukupi buat itu, belum tentu bisa kejual di 100.000 gitu. Nah, jadi itu kenapa orang-orang Indonesia tetap lebih suka pakai Binance atau Indodax atau Bitget atau nanti OKX itu, karena itu teman-teman salah satunya volume perdagangannya gitu. Oke, patokannya kapan trading fee di IoTrade habis? Misalnya isi 50, cara hitungnya sih dikali 5. Jadi teman kali 5 kan 50, ketika teman-teman kapan habisnya? Kalau 50 ada cashback jadi 55. Berarti habisnya ketika itu profitnya ada di $275. Nah, teman-teman ketika lihat profit di summary-nya udah $260, ya teman-teman udah boleh isi lagi trading fee-nya, atau bahkan kalau lagi di $220 teman-teman tambahin trading fee-nya lagi juga nggak apa-apa, supaya takut jaga-jaga gak kelupaan aja. Karena kalau kelupaan nanti ada beberapa member yang waktu itu kelupaan isi trading fee pas market lagi bergejolak, naik turunnya kencang, siang turun malam terbang, siang turun malam terbang, dia kelupaan sampai 2-3 hari, akhirnya kelewatan. Karena selama trading fee habis kan Alta bakal mogok tuh, bakal berhenti. Nah akhirnya dia kelewatan tuh, nggak ada transaksi yang harusnya bisa tetap dapat profit lebih banyak, akhirnya jadi kelewatan kesempatannya, kan sayang. Kalau otomatis, apakah penggunaan IoTrade lebih aman? Mungkin ini lebih di, kalau ngomong sih aman udah pasti kan, masa amannya karena modal kita ada di Binance atau Bitget. Nah, tapi dengan pakai IoTrade itu lebih tepatnya teman-teman bakal nggak sering kehilangan momentum, karena kripto itu marketnya 24 jam tanpa libur. Tapi market crypto itu biasanya dia bakal makin aktif itu di jam malam sampai nanti subuh. Karena kenapa? Tetap market penggerak terbesar itu adalah market Eropa dan Amerika, di mana mereka sama kita jamnya itu bedanya 8 sampai 12 jam, teman-teman. Kita sini malam, mereka lagi siang. Nah, mereka di sana lagi aktif-aktifnya, kita pas lagi tidur kan sayang. Jadi kalau sampai kita sering kelewatan momentumnya. Dan sering banget kok teman-teman di atas jam 11 malam atau bahkan subuh jam 3, jam 4 itu marketnya bakal mendadak kenceng sampai pagi kayak jam 6, jam 7. Nah, itu kita lagi tidur kelewatan ke peluang-peluang tersebut. Nah, tapi dengan menggunakan IoTrade kan dia udah bekerja otomatis nih, udah ikutin formula yang dibikin. Jadi kita tetap bisa mendapatkan momentum peluang bergejolaknya market kripto itu ketika kita lagi tidur juga, karena udah ada yang ngebantuin kita secara otomatis, teman-teman. Kan nggak mungkin kita setiap hari 24 jam cuma mantauin market terus, nggak bisa juga. Oke, ini pertanyaan saya, jika koneksi internet down, apakah pengaruh di botnya masih aman nggak, atau tidak dia punya kinerja? Pertanyaan bagus. Nggak pengaruh ya teman-teman, karena ketika kita udah melakukan yang namanya penghubungan IoTrade dengan Binance kita atau Bitgetnya kita lewat API binding, ketika kita udah start trading, selama trading fee kita nggak habis, itu semua transaksi bekerja di server teman-teman, di server IoT dengan servernya si Binance atau Bitget. Nah, makanya biarpun handphone kita lagi nggak ada internet atau paket data lagi habis atau internet rumah lagi down, transaksi tetap jalan teman-teman. Nah, biarpun misal contoh
iOTrade lagi melakukan yang namanya maintenance, tetap transaksinya kita tetap berjalan normal teman-teman, karena semua tradingan itu berjalan di servernya mereka. Wah, pertanyaan bagus lagi. Uh, Kalau misalnya trading, oke, kondisi trading fee tetap terjaga nih, nggak habis. Apakah IoT tetap bekerja terus? Iya, kalau trading fee selama kita jaga nggak habis tetap bekerja terus. Tapi untuk compound saat ini belum otomatis. Untuk compound ini hari ini kita harus yang naikin sendiri. Nah, jadi misal contoh modal saya $500, pertama kali saya atur nih, eh, apa, dari pertama kali, maksudnya saya setting pembeliannya pakai $20 misalnya, pakai $20. Nah, ketika saya udah profit $50, saya bisa naikin jadi $22, $23 atau $24 gitu. Misalnya itu yang dinamakan sebagai compound. Tapi nanti ke depan ada dibikin jadi otomatis, yaitu kita bisa set setiap kali profit, misal setiap kali profit 10%, nanti iOTrade yang otomatis akan melakukan compounding, tapi itu nanti sih. Nah, kalau ini ada pertanyaan, kalau market masih lagi turun, modal kita pas-pasan, eh, oh, kalau emang modal lagi pas-pasan, modal pas-pasan, layer nggak mencukupi buat menutupi market lagi turun, kayak yang tadi saya bilang, misal kita punya modal buat bikin ketahanannya turun 30%, ternyata market turun 40%, ya kita jadi lagi floating, nggak dapat profit terus, dan itu salah satu resiko yang saya bilang. Kita jadi harus nungguin dulu sampai market balik naik, baru balik profit lagi. Nah, solusinya kalau misalnya teman-teman kayak gitu ketemu kondisi gitu ya cuma dua. Pertama, kalau gak ada modal tambahan, teman-teman ya sabar tunggu aja sampai market balik naik, nanti bisa balik profit lagi. Tapi kalau punya dana dingin, teman-teman yang pakai custom bisa tambah layer lagi atau tambah settingan lain atau tambah buat trading di coin lain juga boleh. Tapi kalau yang ikut follow master, misal buat dana dinginnya bisa buat tambah ikut follow master yang lain, ya bisa teman-teman pakai itu buat follow master yang lain. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bahasa. Untuk pakai IoT, oh, untuk pakai iOTrade nunggu berapa lama ya? Apakah kita perlu stop manual bila merasa profit sudah cukup? Kalau mengenai hal ini, biasanya saya suka rekomen kayak gini. Misalnya contoh kita profitnya udah sampai 100% misalnya. Teman-teman bisa melakukan namanya moonback. Moonback itu apa? Teman-teman withdraw modal, sisain profitnya yang buat trading. Kayak gitu teman-teman udah bakal jelas tradingnya benar-benar pakai uang dingin banget atau uang beku, karena teman-teman udah trading pakai uang profit gitu. Nah, tapi kalau mengenai di market crypto tradingnya berapa lama, nah ini dari kita yang akan bantu informasin ke teman-teman, karena kan kalau momen buruan ini nggak selamanya teman-teman, ada momen di mana nanti market akan berbalik naik. Di situ kita bakal bantu pantau buat teman-teman kapan waktu kita libur dari market crypto dulu. Nah, mungkin saya akan share cara lihatnya gimana. Ntar buka ini. Koin. Ntar share screen. Nah, kita bisa pakai ini teman-teman. Teman-teman bisa googling aja, cari ini Bitcoin Rainbow Chart. Terus teman-teman buka dari website ini blockchaincenter.net. Kita bisa lihat ini teman-teman. Ini adalah siklusnya si Bitcoin. Kita bisa lihat nih. Dan ini datanya live ya teman-teman, karena
ini ikutin pergerakan Bitcoin sampai hari ini dari yang dulu. Jadi ini yang garis yang dulu nih teman-teman, halving sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih setiap kali halving pergerakan Bitcoin seperti apa. Nih, no, misal contoh yang di 2000 berapa ini 2013 2012 punya 13 sorry 13 punya halving. Nah, itu market kan sempat dia bergerak pelan, begitu dia naik dia akan mencari sampai harga tertinggi. Lalu dia baru masuk ke siklus bearish. Bearish ini siklus dia bakal turun buat cari harga terendah yang baru gitu di siklus tersebut. Nah, setelah itu dia bakal ke akumulasi lagi sampai ke halving selanjutnya. Lalu baru mulai naik lagi sampai ke harga tertinggi terbaru lagi. Dan ini terus teman-teman setiap 4 tahunan. Nah, kita tahun lalu udah halving teman-teman di April 2024. Dan waktu itu dia akumulasi sampai kurang lebih bulan awal Oktober atau pertengahan Oktober dan market udah mulai naik. Nah, di sini yang saya bilang yang tadi kita masih di awal banget. Kenapa? Di sini kita bisa lihat warnanya teman-teman. Kini kan ada keterangannya nih. Nah, dari kanan ke kiri. Dan saat ini kita warnanya lagi di ini, yang hijau yang ya agak muda lah. Ini hijau nih. Yaitu warnanya di akumulasi. Artinya ini dana-dana udah mulai berakumulasi ke si Bitcoin. Dan ini masih termasuk murah teman-teman. Karena kenapa? Di atasnya ini tuh masih sebutannya masih murah kalau naik ke atas sini. Nah, di atas sini adalah dia bilangnya waktunya orang-orang biasanya suka nahan-nahan nih belum waktunya jual karena masih belum maksimal naiknya. Nah, pas naik ke area sini yang FOMO ini biasanya orang-orang awam pada mulai baru panik. Udah naik tinggi ya, baru pada masuk. Padahal kalau mereka dari sekarang masuk ya mereka dapat bisa cuannya lebih banyak. Biasanya di sini orang baru pada makin rame masuk. Nah, biasanya kita bakal mengajak mulai jaga-jaga itu di area yang ini, orange tua ini nih teman-teman. Yang ini, FOMO. Kalau ini kan masih biasanya orang-orang masih pada tanda tanya nih, bakal naik lagi gak ya atau apa gitu. Nah, padahal masih bisa. Makanya kalau kita pantau ya kalau udah masuk ke area yang orange tua ini mungkin udah boleh jaga-jaga gitu teman-teman. Jaga-jaga supaya nggak kena kondisi market yang pas turun kayak gini gitu. Oke, nah ini kan pertanyaannya sumber berapa nih teman-teman, saya bacanya satu-satu soalnya. Maksudnya dari orang yang sama ya. Jadi ketika kalau misalnya pas kita untuk libur dari kripto, teman-teman nggak perlu khawatir karena Ayo Trade nanti di dalam tahun ini ada launch yang namanya bot saham teman-teman. Jadi kita bisa trading di saham. Jadi misal contoh kita udah waktunya libur dari kripto karena kita udah lihat nih, udah masuk di area yang tadi yang harus libur dulu nih, out dari kripto dulu kita WD dulu profitnya kita sebagian gitu, atau ya mau tarik modal sama profit dulu karena biar nggak kena bearishnya. Musim yang turunnya itu buat cari harga terendah, kita bisa pakai opsi bot saham itu dulu sampai nunggu lanjut yang tadi. Dan itu teman-teman kan bisa lihat nih, biarpun misal pas lagi turun itu bukan selamanya kita libur dari kripto teman-teman, nanti kita bisa ngeliat lagi tuh kan dia habis turun dia akan bergerak bolak-balik gini sampai halving lagi, kita bakal masuk ketika juga sama. Kalau misalnya dia turun sampai ke ungu gini udah mulai balik naik, ya kita udah mulai balik lagi trading ke kripto lagi ya. Paling kurang lebih kita libur dari kripto itu sekitar 7 bulan sampai 1 tahun gitulah. Nah, tapi kan ada opsi bot saham tuh teman-teman. Jadi kita bisa puterin aja sebagian profit kita. Kan teman-teman nanti tarik tuh modal plus profit, sisain sebagian profit buat coba ke bot sahamnya juga gitu. Nah, sampai nunggu waktu kita masuk ke kripto lagi gitu. Oke, momen buruan tahun ini kira-kira lama gak ya? Kalau lihat dari sejarah sebelumnya, itu buruan itu biasanya, terutama si Bitcoin ya, itu dia biasanya sampai bulan Oktober November gitu sih di tahun setelah halving. Berarti kalau di sekarang ya kurang, kalau lihat dari sejarah-sejarah sebelumnya itu ya kurang lebih sampai Oktober atau November 2025, tapi kita nggak tahu bakal sampai segitu juga gak. Nah, makanya nanti dari komunitas yang bantu pantau tuh Bitcoin Rainbow Chart, karena Bitcoin Rainbow Chart itu benar-benar dia punya data itu ngikutin dari pergerakan yang real juga. Jadi kalau emang kita ngelihat misal contoh
Ternyata di bulan Oktober udah masuk ke area yang tadi, yang FOMO intensifies, yang pokoknya orange tua itu, yaitu kita udah boleh jaga-jaga teman-teman. Apakah ada potensi MC? Kalau di spot nggak ada potensi MC. Spot cuma potensi yang tadi. Kalau habis beli harga turun ya minusnya cuma berupa angka. Kalau market balik naik udah balik profit. Dan nggak ada MC karena ya yang jelas karena nggak ada yang namanya leverage yang kali 2, kali 5, kali 10 atau bahkan lebih itu. Dan juga ya kalau di IO Trade udah dari awal sortir koin-koin 20 terbesar dan 60 terbesar dengan fundamental atau proyek yang emang udah kuat teman-teman. Jadi nggak segala jenis koin itu ada. Biarpun di dalam top 60 besar gitu juga nggak semuanya di dalam 60 besar itu ada, emang udah disortir teman-teman. Jadi itu koin-koin yang emang disortir yang potensi kayak oh jeblok sampai 100% ya, kemungkinan itu bisa terjadi benar-benar kecil sekali gitu teman-teman. Makanya itu salah satu, ya di sini kan ada nanya kan kenapa nggak nambahin koin sampai banyak gitu kan, sampai ada nggak nambahin segala jenis koin meme gitu ya. Ya karena itu dari awal developer udah melakukan yang namanya sortir, karena koin meme mungkin teman-teman lihat sekarang banyak yang sekali terbang bisa banyak. Tapi teman-teman coba perhatiin deh, nggak usah jauh-jauh contoh kayak PP atau apa, sekali terbang iya dia sekali terbang bisa sampai 200% atau bahkan lebih, tapi pas lihat deh setiap kali dia koreksi turun itu rata-rata pasti di 50% atau lebih gitu teman-teman. Nah makanya developer menghindari buat masukin segala jenis koin adalah buat menghindari ketemu koin-koin yang kayak gitu teman-teman. Oke. Kalau untuk di spot itu nggak direkomendasi buat main langsung cut loss karena kita bukan di futures. Kalau di futures iya harus ada strategi cut lossnya, dan baik lagi karena koin-koin yang emang udah disortir oleh IoT itu koin-koin pilihan, koin-koin yang emang udah proyeknya udah jelas kuat, itu sayang kalau teman-teman lihat baru lagi turun-turun gitu main cut loss, padahal kalau teman-teman maksimalin pakai averagingnya atau pakai gridnya buat mendapatkan cuan, dan emang nanti koin ini bakal mulai terbang lagi nyari harga tertinggi yang baru karena teman-teman nggak sabar main cut loss yang harusnya bisa dapat profit lebih, jadinya hilang potensi itu. Oke. Oke, ini pertanyaan ini. Misalnya nih, mungkin ini pengguna yang pakai custom ya. Misalnya koin yang lagi tradingin lagi turun nih, tapi karena dari pribadi punya analisa sendiri gitu kayak, oke ini turunnya bakal lebih dari 20%. Bisa nggak di pause dulu supaya si bot nggak pakai dananya untuk lanjut averaging atau grid dulu? Bisa sebenarnya, bisa teman-teman kalau pause dulu, tunggu dia lebih turun lebih banyak baru start lagi supaya bot beli di harga jauh lebih bawah, bisa teman-teman. Oke. Apakah untuk di custom atau master sebaiknya seluruh pilihan koin kripto di on kan? Count dari saya pribadi, saya kurang rekomen nyalain segala jenis koin juga sih teman-teman. Karena kenapa? Setiap koin kan punya pergerakan yang beda-beda, resiko juga beda-beda. Maksudnya ada yang sekali naik bisa banyak, sekali turun juga bisa banyak. Biasanya sih saya rekomen paling kalau bisa contoh nih, sekali jalan itu 5 sampai 6 koin berbeda aja supaya teman-teman juga mau ngeceknya atau mau mantau ya juga bukan mantau market ya, maksudnya buat ngelihatnya juga lebih gampang ngontrolnya. Soalnya kalau ini kontrol banyak nanti misalkan ada dibilang tuh nanti kan kita bakal mau manfaatin kok yang momentumnya out season, koin-koin selain Bitcoin itu terbang. Nah, nanti ada momen di mana kita juga bakal ajak teman-teman fokus di Bitcoin dulu nih. Karena kan ujung-ujung nanti arus dana juga balik ke Bitcoin lagi. Nah, kalau misalnya trading terlalu banyak koin,
nanti cuma kontrolnya aja yang teman-teman agak lebih rempong. Tapi kalau teman-teman tradingnya nggak segala jenis koin, ya bakal lebih gampang aja sih. Tapi kalau teman-teman nggak berasa biasa aja kok gampang, ya nggak apa-apa, bisa juga. Soalnya kalau dari saya pribadi saya lebih suka 6 dulu aja atau coba 3 jenis koin sampai ya 3 sampai 6 jenis koin dulu aja gitu, jangan langsung semua gitu. Oke, ini pertanyaan tadi. Bot saham dan bot kripto itu nanti terpisah dalam satu web atau beda? Nanti IoTrade bakal jadi aplikasi setelah perizinan Bapepti-nya udah keluar, teman-teman. Nah, nanti teknisnya kayak gimana sih saya kurang belum tahu. Yang pasti nanti tetap dalam satu IoTrade, bisa pilih yang saham atau yang pilih yang kripto gitu. Jadi nggak terpisah jadi beda produk, nggak, tetap dalam satu IoTrade. Oke. Oke, ini pertanyaan tambahan lagi. Kalau misalnya kita tadi kan ada disebut nih, kita manfaatin setelah out season lalu mau pindah fokus di Bitcoin sampai Bitcoin Rainbow Chart-nya udah masuk ke area yang emang kita harus libur dari kripto dulu, berarti di sana ada melakukan namanya cut loss. Nah, cut loss ini otomatis dari IoTrade atau kita untuk saat ini untuk saat ini buat cut loss gitu IoTech ada sediain tombol sell-nya, jadi kita masih melakukan manual. Nah, makanya nanti dari kita yang komunitas yang bakal bantu umumin ke teman-teman di grup atau di Japin gitu, dikasih tahu yuk kita waktunya pindah fokus ke Bitcoin dulu, atau misalnya pas nanti udah anggap aja udah lagi mau masuk musim bearish gitu kan, dari gara-gara lihat Bitcoin Rainbow Chart-nya udah di area orange tua yang tadi FOMO intensifies, yuk waktu kita libur dari kripto dulu ya, kita lihat kondisi kita punya tradingan. Nah, kan kita kan bisa hitungin tuh, profit kita ada, yang jelas kalau udah sampai ke sono sih profitnya teman-teman bakal udah lumayan. Nah, nanti teman-teman tinggal jualin aja sell manual. Memang jadi ada cut loss-nya, tapi karena profitnya teman-teman kan udah terkumpul nih. Nah, makanya kalau teman-teman tradingnya dari sekarang, diharapkan sih kalau sampai di sono sih jelas teman-teman punya profit bakal lebih gede daripada nanti yang harus teman-teman cut loss gitu. Jadi yang pasti teman-teman punya apa sih? Teman punya profit bakal lebih gede daripada cut loss-nya nanti di bulan tersebut. Nanti kan ya kita nggak tahu nih Oktober atau November tercapainya. Ya makanya teman-teman kalau dari sekarang tradingnya kan bisa ngumpulin lebih banyak daripada kalau teman-teman nunggu pasti dulu nih udah terbang tinggi, ya kalau teman-teman nunggu sampai nanti udah keburu terbang tinggi baru jalan, anggap aja nunggu sampai bulan September gara-gara udah pada di mana-mana bahas kripto, ya bisa aja profitnya teman-teman belum terkumpul banyak. Tapi kalau teman-teman dari sekarang, kalau dari saya pribadi sih saya yakin teman-teman profitnya pasti lebih gede daripada pas nanti teman-teman harus cut loss buat ketika di uh, waktunya libur dari kripto. Karena kayak yang kemarin aja teman-teman pas yang si apa pemilunya Amerika market bergerak tuh, wah kenceng banget. Itu ada yang profitnya 100% di 48 hari, teman-teman. Baru jam 48 hari udah profit 100%. Ya, tapi itu kebetulan kepilih koin yang lagi gejolaknya paling kenceng gitu, teman-teman. Jadi, balik lagi ya, yang bisa mempengaruhi profit ada 4. Pertama, kondisi market. Ya, kalau market lagi pelan ya jelas profitnya pasti mengecil, atau bahkan bisa aja ada hari-hari yang bolong juga. Nah, habis itu yang kedua, settingan sama pilihan koin. Ini juga ngaruh. Kalau koinnya pas kepilih yang lagi bergejolak banget, mau dia lagi dalam siang turun, tek 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 tek, misalnya sekali turun 10%, pas malamnya terbang 20%, itu profitnya bakal ngeri, itu bakal berasa banget. Nah, terus yang jelas modal, karena modal itu mempengaruhi seberapa dalam teman-teman bisa atur averaging sama gridnya. Kayak pertanyaan tadi, modal pas-pasan, misal modal cuma bisa bikin buat tahan turun
bikin gridnya beli sampai turun 15%, kalau turunnya lebih dari 15% ya berarti harus nunggu dulu. Tapi kalau modalnya bisa bikin turun sampai 30% atau bahkan lebih, ya market turunnya misal benar-benar 30% dan dia mulai naik naik, kalau pakai grid kan udah mulai dapat profit lagi, teman, gitu. Oke. Oke, paling saya karena berhubung udah mau jam 9 malam, paling saya jawab dua pertanyaan terakhir deh. Coba sorti, ini pertanyaan banyak sekali. Oke, kalau misal modalnya $100 saja, apakah bisa dibagi untuk trading dua koin secara bersamaan? Sebenarnya sih bisa. Jadi satu koin $50 aja, tapi ya itu yang resiko yang tadi. Alfred itu minimum pembelian per koin adalah $15. Jadi kalau pakai $50 itu cuma bisa atur, paling kalau di grid itu cuma 3 layer aja gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di gridnya dibikin layer 2-nya turun 3% dari layer 1, layer 3-nya bikin turun 5% dari layer 2, ya pas turunnya lebih dari itu jadi harus nunggu gitu. Jadi kalau bisa modal 100, saran saya pribadi fokus di satu koin aja supaya layernya bisa lebih banyak gitu. Maksud layer itu untuk penurunan pas pembeliannya. Ya betul. Layer itu adalah penurunan ketika beli. Jadi sebagai kedalaman sih kalau bahasa umumnya kedalaman. Misal contoh yang kayak tadi, kedalaman pertama kalau turun 2% dari pembelian awal, kedalaman ketiga turun misalnya 3% dari kedalaman kedua misalnya. Kalau ini buat Engrid ya. Nah, kayak gitu. Aduh. Oke, ini pertanyaan untuk memulai pembelian, saatnya kapan yang bagus buat start? Apakah saat koin minus atau saat 0%? Kalau 0% sih enggak sih, enggak ada. Jadi sebenarnya konsepnya bukan kayak gitu. Ketika kita start, itu ada yang namanya fitur time frame sama uptrend teman-teman. Jadi time frame itu kita bisa atur lilin 5 menit, 15 menit atau 30 menit. Uptrend itu apa? Ketika misalnya kita pilih lilin 15 menit, bot bakal baca nih uptrendnya kita berapa. Misalnya teman-teman isi uptrend 0,5%. Teman-teman nyalain koin yang namanya Link, ARB, XRP, eh itu apa, Sui sama apa gitu, sama Ethereum lah. Bot bakal lihat koin mana nih yang ada lilin di 15 menit yang naik sebesar 0,5%. Ternyata dari 5 koin itu ceiling yang di lilin 15 menit itu naiknya mencapai 0,5%. Nah, bot bakal buka koin ceiling. Itu cuma berlaku buat pembelian pertama kali di ketika kita start koin atau start koin, start trading. Jadi misalnya start, bot bakal baca gitu uptrend koin mana yang habis naik, atau ketika misalnya koin yang kejual semua habis, bot bakal beli posisi baru lagi, ulang lagi posisi pertama, dia baca lagi uptrend itu mana yang udah memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya pas kondisi market lagi emang turun terus, nggak ada lilin yang naik, lilin 15 menit yang naik 0,5%, ya teman-teman bakal lihat bot nggak buka posisi beli dulu. Nah kayak gitu teman-teman bakal dapat harga bisa jadi lebih bawah kelebihannya. Jadi misalnya ya betul, jadi misalnya pas teman-teman start nih, misalnya teman-teman start botnya, sepas kebetulan yang market lagi turun, wah lagi masih lanjut lanjut turun, ya di situ teman-teman bakal lihat, misalnya dalam 1 jam market masih turun, atau bahkan dalam 2 jam market masih cenderung turun karena teman-teman baru start dan lilinnya beneran nggak ada yang naik sampai 0,5%, misalnya dalam 15 menit, ya dalam 2 jam itu nggak ada buka posisi dulu, betul. Jadi bukannya tidak bekerja ya, tapi karena kondisi market lagi turun dan belum ada lilin yang naik sampai 0,5%,
ya jadinya nggak ada pembelian. Tapi kalau teman-teman isi uptrendnya cuma 0,1%, bisa aja dia baru koreksi naik dikit langsung main open bisa juga. Nah, oke. Oke. Ya udah, ini satu pertanyaan terakhir lagi deh. Eh, Oke, ini pertanyaan Mas. Jadi kalau misalnya ada ngebagin link registrasi atau link referralnya Ayo Trade, terus ada orang yang isi trading fee, kan dapat ini reward kan dari trading fee tersebut. Nah, apakah reward tersebut bisa di WD atau buat tambah gas fee? Jadi masalah WD-nya buat tambah depo apa modal trading, maksudnya tambah modal trading atau buat gas fee bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang emang ngebagiin link referral teman-teman, khusus yang udah peringkat VIP 1, syaratnya adalah teman-teman isi akumulasi sampai 50 USDT atau langsung isi di awal 50 USDT, itu teman-teman peringkatnya udah VIP 1. Nah, ketika teman-teman sebarin linknya teman-teman ke yang lain, itu ada yang isi trading fee. Misalnya contoh ada yang isi trading fee yang buat VIP 1 nih. Ada yang isi trading fee 50 USDT. Nah, yang pemberi referralnya itu bakal dapat bonus 20% dari 50 USDT itu sebesar 10 USDT. Itu teman-teman mau langsung WD balik ke si apa Binance-nya teman-teman sendiri atau Bitget ya teman-teman bisa. Kalau WD ke Binance atau Bitget itu dikenakan biaya 2 USDT tapi nominal berapapun, jadi kalau teman-teman narik 100 USDT pun tetap dipotongnya 2 USDT gitu. Nah, bisa nggak buat tambah ke trading fee lagi? Bisa teman-teman emang udah bagi ini linknya. Udah ada lebih dari 10 orang yang ngisi trading fee 50, 50, 50, akhirnya kekumpulkan 100 USDT rewardnya. Mau jadiin 100 USDT ini ke trading fee, bisa tinggal geser aja jadi ke trading fee. Atau mau di WD juga bisa. Oke, nah berhubung waktu juga ada pukul 9 malam, paling itu sharing dari saya. Setiap Rabu ada Zoom seperti ini lagi, teman-teman bisa maksimalin aja, teman-teman maksimalin sesi tanya jawab kayak gini. Misal ada punya teman-teman yang lain yang pengen dikenalkan ke IoTrade, teman-teman ajak juga ke Zoom ini supaya mereka bisa langsung tanya jawab seperti ini teman-teman. Karena gimana pun juga kalau orang bisa tanya jawab secara langsung dan dijawab gitu, ya mereka bakal jadi lebih yakin juga teman-teman. Nah, kalau chat itu kan kadang-kadang sering banyak yang nggak dapet tuh. Nah, makanya lewat Zoom kayak gini bakal lebih memudahkan buat teman-teman mendapatkan informasi. Nah, paling sekian sharing dari saya. Mohon maaf kata kalau ada yang salah. Moga-moga sharing dari saya bermanfaat dan harapan saya sih semoga dari sharing saya hari ini teman-teman jadi makin keliat nih peluang di kripto seperti apa dan teman-teman tahu kalau IoTrade ini benar-benar bisa ngebantuin teman-teman buat mendapatkan cuan dari buruan kripto ini, karena kita ini lagi benar-benar momentumnya kripto. Kan tadi saya udah share tuh yang Bitcoin Rainbow Chart, teman-teman bisa lihat warnanya yang warna di hijau masih muda dan itu masih panjang tuh perjalanannya sampai ke yang warna orange tua. Kalau teman-teman bisa ikut masuk dari sekarang tradingnya, ya berarti teman-teman punya peluang lebih banyak buat mendapatkan cuan dari kripto. Nah, paling enak itu kalau kita cari cuan dari kripto itu ya kayak sekarang, dari harga masih murah, ketika market habis turun bergerak pelan teman-teman masuk, karena rata-rata orang itu banyak takut ketika market turun. Padahal kalau orang-orang yang investor gede atau misal teman-teman nggak usah jauh-jauh, lihat aja youtuber atau influencer kripto Indonesia yang terkenal kayak Timothy Ronald, kayak apa atau yang lain-lain lah, ada Timothy Ronald lah, siapa banyak banget kan. Itu mereka semua selalu demen dengan kondisi kripto pas jatuh kayak gini teman-teman. Mereka bakal nambah dana lagi. Nah, kalau kita sih mungkin nggak kayak mereka punya dana miliaran atau apa buat langsung masukin. Makanya kita pakai IoTrade buat muterin uang dingin kita, trading muter-muterin sampai nanti menuju ke harga atas baru kita libur dari kripto. Kan lumayan tuh kalau misalnya beneran sampai bulan Oktober atau November 2025 baru itu mencapai puncak ya, berarti teman-teman punya waktu itu lebih dari
ya lebih dari 8 bulan gitu buat muterin uang dinginnya teman-teman, daripada teman-teman nunggu sampai di mana-mana heboh, atau bahkan kalau sampai TV nasional udah ngebahas kripto itu berarti harganya udah super tinggi teman-teman. Nah sekarang mumpung lagi rendah, kita harus manfaatin dari sekarang teman-teman. Intinya teman-teman jangan, nggak perlu takut ketika market lagi turun seperti ini teman-teman, karena balik lagi tadi kan saya udah buka datanya, kalau kita sekarang harga lagi rendah, lagi mau menuju naik, ya kita manfaatin semaksimal ya teman-teman. Nanti ke depan tetap ada, mungkin ada koreksi turun atau apa, tapi itulah market yang real teman-teman, dan market yang sehat. Karena market yang mau terbang makin tinggi itu selalu harus ada dibanting turun dulu baru bisa naik. Fungsinya apa? Karena ya banyak investor-investor yang juga pengen ambil cuan dulu, biar yang lain ketinggalan bisa masuk, pas yang makin ramai masuk kan bakal terbang lebih tinggi teman-teman, kayak gitu. Nah paling itu sharing dari saya sekali lagi. Thank you buat teman-teman yang udah ikut Zoom ini dari awal sampai akhir. Nah, saya doain teman-teman semua di sini, semoga kita semuanya bisa sama-sama cuan tumpah-tumpah dari kripto dengan menggunakan Ayo Trade teman-teman. Nah teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanya di grup juga. So, paling kayak gitu teman-teman. Harapan saya kita bisa sama-sama jadi gede sih teman-teman dengan menggunakan Ayo Trade teman-teman. Paling itu, thank you sekali lagi buat teman-teman. Selamat malam, semangat pagi, dan salam cuan tumpah-tumpah.